warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya Bapak Warisdi Umar, praktisi Sepantura Belitung. Kali ini saya akan membahas tentang mitos yang berkembang dalam masyarakat, yaitu tentang kokok ayam pada malam hari. Jadi ini sebenarnya sangat selalu disebut-sebut oleh masyarakat. Apa makna kokok ayam pada malam hari? Kita ketahui ayam berkokok ada beberapa waktu di malam hari. Yang pertama itu pada pukul 11 malam. Nah, pada pukul 11 malam ini sebenarnya itu adalah batas waktu daripada sholat Isya. Nah, kepercayaan yang ada dari zaman terdahulu itu adalah sebuah seruan dari malaikat yang didengar oleh ayam, dan ayam menyampaikannya kepada sekalian umat manusia. Nah, itu adalah mitos yang berkembang dalam masyarakat. Jadi memang waktu sholat Isya itu sangat panjang, tapi sebenarnya hanya sebelum tengah malam, walaupun masih bisa dikerjakan cukup lama. Tapi ada amalan-amalan lain setelah pukul 11 itu sebenarnya yang bisa dikerjakan. Nah, sholat tepat waktu itu lebih bagus, maksudnya seperti itu. Itu adalah salah satu penjelasan dari orang-orang tua terdahulu. Kemudian ayam akan berkokok pada jam 2 pagi. Nah, ini pun pula menurut para ulama, bahkan wali-waliullah pada zaman dahulu menceritakan sebuah kisah. Pada jam 2 pagi ayam berkokok itu menandakan seruan daripada malaikat kepada sekalian umat manusia yang disampaikan oleh ayam. Ayam itu memiliki kepekaan yang bisa melihat daripada malaikat. Jadi jam 2 pagi itu dimulailah waktu sepertiga malam, yang maksudnya membangunkan sekalian umat manusia dan umat muslim untuk beribadah sholat malam, sholat tahajud. Dan kemudian ayam akan berkokok lagi pada jam 4 pagi. Nah, kokok ayam pada jam 4 pagi itu menandakan seruan malaikat akan masuknya waktu sholat subuh. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi menurut cerita dari para ulama-ulama terdahulu. Walaupun sebenarnya di dalam masyarakat itu berkembang mitos yang mengatakan ayam itu melihat malaikat, hanya seperti itu. Tapi memang benar dan bisa dikaitkan cerita para waliullah, para ulama-ulama terdahulu, sangat masuk akal. Berbeda dengan lolongan anjing. Anjing akan melolong yang pertama itu pada waktu maghrib. Pada waktu maghrib, begitu bergemanya azan maghrib, anjing pasti akan melolong. Nah, itu lolongan anjing berbeda dengan ayam. Lolongan anjing pula bisa anjing itu melihat makhluk halus, misalnya seperti roh setan, jin, seperti itu. Jadi anjing lebih cenderung pada hal-hal tersebut, berbeda dengan ayam. Nah, kalau kita melihat dari sisi yang lain, yang pertama misalnya ayam berkokok jam 11 malam. Jadi tidak pernah tidak terjadi, pasti ayam berkokok pada jam 11 malam. Tapi terkadang ada ayam berkokok jam 9 malam. Nah, apakah maksudnya? Jadi saya akan menjelaskan kepada Anda. Ayam berkokok jam 9 malam menandakan adanya suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala akan terjadi sesuatu pada malam itu.
dan kebanyakan itu memang benarlah terjadi. Kemudian bila mana ayam berkokok lebih awal jam 12 malam misalnya, mendekati jam 11 sebelumnya. Nah, itu menandakan bahwa di keesokan harinya akan terjadi musibah yang sangat berat, biasanya seperti itu di dalam penghidupan, misalnya adanya kecelakaan di daerah tersebut karena ayam misalnya tidak berkokok secara menyeluruh tapi hanya di tempat tersebut. Nah, kemudian ayam berkokok pada waktu subuh memang itu jarang sekali tidak terjadi, memang terjadi. Tapi bila mana ada ayam yang berkokok pada waktu subuh dan kemudian dia langsung menginjak ke tanah, misalnya ayam dari tempat ayam itu misalnya berada pada waktu malam itu, tapi langsung dia menuju ke tanah dan mulai mematuk-matuk tanah. Ayam tersebut mulai mematuk-matuk tanah padahal hari masih sangat gelap. Nah, ini menandakan bahwa di keesokan harinya, di pagi harinya, suatu kampung itu akan mendapatkan rezeki yang makmur. Nah, itulah apa yang dikatakan oleh para ulama terdahulu. Jadi mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat itu sangat erat kaitannya dengan cerita-cerita para ulama. Ada sebuah kitab yang menceritakan, dulu saya pernah membaca ada sebuah kitab seorang ulama yang mengisahkan makna dari kokokan ayam pada malam hari dan menjelang pagi hari. Nah, di dalam kitab itu diuraikan bahwa hanya ayamlah yang diberikan penglihatan dan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengar suara-suara dari seruan-seruan malaikat. Nah, jadi mitos yang berkembang dalam masyarakat itu biarlah sekedar mitos, akan tetapi sebenarnya maknanya adalah sebuah kebaikan, membangunkan daripada orang untuk beribadah, memberikan batas-batas waktu sholat, dan memberikan kita ketentuan akan datangnya hari esok dan memulai ibadah subuh. Saya rasa hanya seperti itulah penjelasan dari saya. Janganlah kita terlalu berlebih-lebihan menanggapi hal-hal mitos-mitos tersebut. Fokuslah kita pada suatu hal yang positif. Baik, saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.